Saya ada tadi. Shalom, saudara-saudara. Saya dapat penglihatan ada di dekat situasinya ada di dekat air terjun yang besar gitu ya. Terus ada satu orang di kayak di ujung apa ya? Ujung di ujung kayak ada bangunan kayak lantai gitu menjorok keluar gitu di tepi dekat air terjun gitu. Dia kan ngelihat air terjunnya ke bawah, itu airnya deras banget, gede banget gitu ya. Terus waktu dia ngelihat ke bawah itu dia terjatuh gitu. Tapi dia nggak sampai jatuh, dia masih bisa pegangan kayak di tepi apa itu kayak lantai atau apa gitu ya. Nah, terus pas waktu dia pegangan itu ada Tuhan Yesus datang terus nolong dia gitu, diangkat, ditarik dia gitu. Itu yang saya lihat gitu ya. Saya nggak ngerti ini buat siapa ya. Tapi ya saya pikir mungkin ada dari kita yang uh, mungkin ada di ujung jalan di mana mungkin sudah terdesak gitu ya. Pikir mungkin udah ada jalan apa di depan pokoknya udah buntu gitu ya. Tapi uh, pesannya tetap bertahan gitu ya. Jangan menyerah dan pertolongan Tuhan pasti akan datang. Itu sih. Tuhan berkati. Terima kasih Pak Aristo. Mungkin ada lagi? Kak Marta? Haleluya. Ya, puji Tuhan. Tadi ada beberapa hal yang Tuhan percayakan. Yang pertama ya, tadi saya ketika penyembahan melihat ada seseorang yang lagi kayak bawa apa sih namanya timbangan gitu, tapi dia sedang menuju sumur dan timbangan itu kosong. Terus saya lihat ke dalam sumurnya itu juga airnya nggak banyak. Terus aku tanya, ini maksudnya apa ya Tuhan? Ini untuk siapa? Tuhan bilang, belakangan ini Kairos Tuhan lihat, Tuhan dapati sedang mengalami kelelahan. Tuhan cuma ingatkan, teruslah bertekun dalam berdoa, teruslah kejar apa yang menjadi isi hati Tuhan, karena apa yang kemarin Tuhan janjikan atau nubuatan yang Tuhan lepaskan, ingatlah itu kembali supaya itu menyegarkan Bapak Ibu kembali, karena hanya kebenaran firman Tuhan lah yang akan menghidupkan kita, karena kebenaran firman Tuhan itu seperti air. Terus yang kedua, tadi nggak tahu ya, kayak Tuhan perlihatkan itu ada jarum, ada juga tadi kayak apa namanya itu, kayak ada kayak ujung tombak gitu, tapi cuman ujungnya tombaknya nggak ada. Terus sama tadi kayak Tuhan perlihatkan kayak ada yang apa sih namanya kaki 3 itu. Nah aku nggak ngerti ini maksudnya apa ya. Mungkin nanti bisa Tombak yang ujungnya 3 ya? Iya. Iya. Tapi hanya matanya ujungnya aja. Trisula itu namanya. Ya, kayak Trisula itu. Itu hanya ujungnya aja, tidak ada gagangnya, tidak ada apanya. Mungkin nanti bisa dijelaskan oleh Amban. Itu saja Tuhan Yesus memberkati. Ya, saya menambahkan ya apa yang disampaikan oleh hambanya Pak Aristo tentang bagaimana keadaan yang dilihat, dan saya berdoa pesan yang dahsyat tadi itu, jangan ada yang menyerah, tetap semangat. Ini yang penting. Ya. Jangan menyerah dan tetap semangat. Nah, saya belum dapat artinya tentang apa tadi tuh, Trisulanya. Ya, 3 itu. Saya belum dapat artinya. Nanti mungkin ya.
Baik, lanjut aja nanti saya akan menambahkan ya. Oke, mungkin bisa saya serahkan kembali langsung kepada hambanya yang melayani. Saya persilakan waktu dan tempat. Saya persilakan Pak Aristo. Langsung aja ya. Oke, sebelumnya kita masuk ke dalam doa. Ya Aba, ya Bapa, terima kasih. Oleh karena Engkau ya Tuhan, kami telah beroleh begitu banyak ya Tuhan hal-hal yang baik. Dan biarlah hati kami ya Tuhan tetap penuh dengan ucapan syukur. Apapun yang menjadi situasi keadaan kami ya Tuhan, mungkin seberat apapun dan pergumulan yang kami alami, biarlah kami ya Tuhan tetap menggantungkan harapan kami kepada Engkau. Tuhan, biarlah melalui mulut hamba-Mu ini ya Tuhan, Engkau pakai, Engkau urapi ya Tuhan, biarlah ada kebenaran yang tersampaikan, dan biarlah kemuliaan-Mu saja ya Tuhan yang menutupi, menyelimuti, dan biarlah apa yang disampaikan ya Tuhan, itu semua berasal daripada Engkau. Kami berdoa ya Tuhan agar segala intervensi dari kuasa kegelapan dihalau, dipatahkan, dihancurkan. Kami berdoa ya Tuhan, biarlah setiap dari kami yang mengikuti Zoom ini ya Tuhan, kami mendapatkan lawatan, jamahan, kami diubahkan ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Ya, salam saudara-saudara. Saya membagikan apa yang saya dapatkan beberapa waktu sebelum ini ya. Jadi seperti yang saudara-saudara beberapa yang sudah tahu keadaan papi saya benar-benar terharu apa yang saya lihat ya. Saya yang biasanya nuntun papi saya itu nggak bisa jalan, saya tuntun gitu ya. Saya yang biasanya ngelihat papi saya itu hanya terbaring di rumah sakit, nggak bisa ngapa-ngapain, duduk aja nggak kuat gitu ya. Makan susah, minum aja nggak bisa, itu muntah gitu ya. Pokoknya ya gara-gara paru-parunya yang penuh dengan cairan itu ya, sampai berbagai macam komplikasi. Diabetesnya tahu-tahu naik sampai 300 gitu ya. Kayaknya macam-macam lah. Kulitnya jadi kuning, mata kuning, terus pada bengkak-bengkak, muka bengkak, tangan bengkak, kaki bengkak gitu ya. Jadi keadaannya parah banget ya. Tapi hari-hari terakhir ini saya ngeliat papi saya, waktu ke rumah saya ngeliat, wih, papi saya udah keren banget ini. Udah enggak, yang sebelumnya udah kayak kakek-kakek tua yang nggak ada harapan, jalannya tertatih-tatih, pakai kursi roda gitu ya, pakai pampers, nggak bisa ngontrol itu, buang air besar, buang air kecil nggak bisa dikontrol, harus pakai pampers gitu ya. Cuman bisa terbaring aja di tempat tidur. Tapi saya ngelihat hari-hari terakhir ini luar biasa, mujizat Tuhan luar biasa. Papi saya udah umur 71 tahun ya. Gimana, Pak? Haleluya, Pak. Dahsyat. Oh iya. Saya pikir suaranya nggak kedengeran. Jadi ya, saya ngelihat keadaan yang parah sebelumnya itu diabetes sampai 300 lebih gitu. Terus bilirubinnya itu sampai 20. Udah kacau balau lah hasil lab gitu ya. Tapi puji Tuhan, ternyata ada perkembangan yang luar biasa gitu ya. Jadi sekarang udah normal, udah 120 gitu ya.
gula darahnya. Terus bilirubin udah jadi 1, udah sehat gitu. Seharusnya sehatnya 1 ya. Udah nurun-nurun gitu ya. Ya pas waktu itu juga dokter ngelihat pas waktu keluar dari rumah sakit aja masih bilirubin itu masih 10 gitu loh, 10 lebih. Dan ya masih belum sehat gitu loh. Tapi puji Tuhan waktu dokternya ngeliat, wah kontrol tahu-tahu udah 3,5 bilirubin gitu. Dia aja juga kaget gitu, bisa cepet gitu ya. Dan sekarang terakhir udah jadi 1 gitu, udah sehat. Dan ya saya ngeliat itu terharu, saya ngeliat papi saya, wih keren banget, udah bisa jalan gitu ya, udah bisa nyetir mobil. Ya yang tadinya kurus kering, sampai kelihatan tulang-tulangnya gitu di dadanya. Sekarang udah luar biasa gitu ya. Ya saya ngelihat waktu di rumah sakit itu luar biasa, obat-obatannya kan terus menerus ya. Tapi nggak ada perubahan gitu, nggak ada perubahan. Apa yang namanya bilirubinnya ya masih tinggi-tinggi aja gitu. Walaupun bilirubin itu sekali infus itu 3 juta gitu. Infusnya itu kan pakai pompa khusus. Ada infus pump namanya. Itu aja kayak gitu. Dengan biaya obat yang mahal, dengan obat-obatan yang yang ya selalu digempur sama obat itu nggak ada hasilnya. Kayak gitu-gitu aja, kayaknya stuck gitu aja keadaannya. Tapi ya puji Tuhan bisa berubah gitu loh. Setelah keluar dari rumah sakit justru perubahan kelihatan, perubahan besar itu kelihatan gitu. Justru pas waktu dirawat di rumah sakit ya gitu-gitu aja gitu. Jadi saya ngeliat obat-obatan itu seberapapun hebatnya dokter yang menangani papi saya pun dengan gelar yang tinggi-tinggi pun ya nggak ada hasilnya gitu. Kalau Tuhan nggak sembuhkan nggak ada hasilnya. Saya ngeliat itu gitu. Jadi mau masuk dengan rumah sakit yang hebat pun kemanapun, mau keluar negeri pun saya pikir ya kalau Tuhan nggak sembuhkan ya nggak sembuh gitu loh. Dan saya ngelihat yang dari keluarga saya, baik itu dari oma saya gitu ya, baik itu dari omanya istri saya gitu, orang yang sudah tua yang saya lihat dari pengalaman saya itu kalau udah sakit, udah tua, udah cuma bisa tidur di tempat tidur, itu ya udah nggak bisa ngapa-ngapain, pada akhirnya meninggal gitu. Saya lihat itu terus. Jadi oma saya meninggal keadaannya cuma bisa tiduran aja di tempat tidur, akhirnya meninggal. Omanya istri saya cuma sudah tua, sakit, cuman bisa tiduran di tempat tidur, akhirnya meninggal. Dan saya ngeliat papi saya itu udah tua, nggak bisa ngapa-ngapain, cuman bisa di tempat tidur. Tapi walaupun pengalaman saya keluarga-keluarga saya itu pada meninggal dengan keadaan demikian, tetapi saya tetap punya iman kalau papi saya itu bakal sembuh gitu loh. Dari awal udah gitu sih. Saya udah deklarasikan dengan iman bahwa papi saya nggak cuma bakal bisa sembuh, tapi papi saya itu bakal sembuh lebih awal daripada perkiraan dokter. Saya udah deklarasikan iman seperti itu. Dan ternyata itulah yang terjadi gitu. Papi saya itu seharusnya dicopot ada alat WSD. Jadi untuk cairan dari paru-parunya itu supaya bisa keluar pakai selang, dilubangi di dada kanannya itu supaya bisa keluar pakaiin alat WSD itu gitu ya. Itu seharusnya kan bisa dilepasnya 21 hari, tapi ternyata 15 hari sudah bisa dilepas gitu. Jadi saya ngelihat emang apa yang saya imani itu terjadi gitu. Dan
ya yang pas waktu dokter juga ngeliat papi saya bilirubinnya tahu-tahu bisa 3,5, itu juga dokternya juga terkagum gitu ya, bisa secepat itu gitu. Dan akhirnya sekarang juga udah normal gitu. Dan waktu saya ngelihat semuanya itu, jadi ya sungguh luar biasa Tuhan itu. Walaupun pengalaman hidup saya ngelihat orang-orang di keluarga saya itu pada mati gitu ya, dengan kondisi yang seperti itu. Papi saya udah seperti mereka juga gitu kondisinya, tapi nggak mati. Luar biasa gitu. Saya nggak pernah lihat orang yang udah terkapar di tempat tidur itu pada akhirnya bisa bangkit, bisa sembuh, bisa ngelakuin ini itu, nggak pernah. Saya nggak pernah lihat. Baru kali pertama ini mujizat Tuhan saya lihat di papi saya sendiri gitu loh. Dan ya saya pikir semuanya itu adalah sakit penyakit papi saya itu terjadi itu ya untuk menyatakan kemuliaan Tuhan gitu. Dan akhir-akhir ini saya mendapatkan firman dari 1 Korintus 2 ayat 9. Jadi ayat ini selalu terngiang dalam pikiran saya, dalam hati saya gitu ya. Kalau kita buka di 1 Korintus 2 ayat 9. Jadi Tuhan berfirman, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Tuhan untuk mereka yang mengasihi Dia. Jadi ya mata saya melihat orang yang sakit, yang udah tua, yang nggak bisa ngapa-ngapain, yang cuma bisa di tempat tidur, itu pada akhirnya meninggal. Gitu. Itu yang saya lihat selama ini. Dan ternyata apa yang saya imani gitu ya dari awal, kalau papi saya akan sembuh, itu terjadi gitu loh. Jadi pengalaman kita mungkin kita melihat, wah kalau keadaannya seperti ini, sepertinya nggak ada jalan keluar. Gitu. Mungkin ini adalah kita udah nemui kebuntuan gitu. Buktinya orang-orang yang terdahulu yang saya lihat itu udah pada mati gitu, meninggal. Tapi kalau kita punya iman kepada Tuhan bahwa segala sesuatunya itu segala pergumulan kita itu masih ada jalan keluar gitu. Masih ada kesempatan bagi kita untuk bisa bangkit lagi, bisa sembuh gitu ya. Dan itu bisa terjadi gitu ya. Karena Tuhan itu bisa melakukan hal-hal yang kita pikir mustahil gitu. Saya pernah bersaksi di Zoom Kairos ini tentang apa yang saya dengar dari Tuhan ya. Waktu itu kan tanggal 29 Oktober, papi saya masih di rumah sakit ya, itu hari Sabtu. Saya di mobil lagi nyetir kan, terus saya tanya ke Tuhan, Tuhan ini papi saya ini di rumah sakit terus ini kapan bisa keluarnya gitu. Dan langsung dijawab dengan seketika itu ada suara yang bilang 3 hari lagi. Jadi kalau saya hitung itu kan hari Sabtu. 3 hari lagi itu berarti kan Sabtu, berarti Minggu, Senin, Selasa gitu. Selasa. Dan Selasa itu ya kalau dalam hitungan 3 hari di akal manusia saya, apa yang saya lihat faktanya di rumah sakit, papi saya saat itu lagi masih parah gitu, nggak ada perubahan. Jadi waktu saya dapat perkataan Tuhan, kalau 3 hari lagi papi saya bakal keluar dari rumah sakit, itu susah, nggak masuk gitu di akal pikiran saya. Saya susah nerima itu, tapi ya saya imani aja. Walaupun saya nggak, papi saya kayak gitu-gitu aja gitu di rumah sakit. Tapi itu yang saya dapat dari Tuhan gitu.
Dan ya saya sering mendengar atau mendapat pesan dari Pak Obi gitu ya. Kalau kita itu harus bisa mendengar pesan dari Tuhan gitu ya. Terus ada perkataan Tuhan yang bisa kita dapatkan sehingga kita bisa bertindak apa yang sesuai dengan apa yang Tuhan katakan gitu. Kadang akal pikiran manusia kita itu begitu terbatas. Kita walaupun kita udah dapat pesan dari Tuhan ya, 3 hari lagi papi saya akan keluar dari rumah sakit. Itu nggak masuk gitu di akal pikiran saya gitu. Walaupun dari awal saya itu udah beriman, papi saya itu bakal sembuh lebih cepat dari perkiraan dokter. Saya punya iman seperti itu. Tapi waktu Tuhan kasih tahu ke saya, papimu bakal keluar lagi 3 hari lagi, itu tetap susah menerimanya gitu. Walaupun saya beriman dari awal seperti itu, tapi waktu dikasih tahu seperti itu sesuai dengan iman saya, itu tetap aja pikiran manusia itu susah untuk terima gitu. Karena saya ngeliat sendiri, aduh papi saya kayak begitu-begitu aja, nggak ada perubahan di rumah sakit gitu. Tapi itu ternyata terjadi gitu loh. Dan waktu dokter itu bilang ke saya waktu itu di rumah sakit, papi bisa pulang besok. Nah, saya itu nggak percaya gitu sampai tanya lagi ke dokter saya. Berarti besok bisa pulang gitu. Jadi saya waktu dengar besok itu persis sama gitu loh. 3 hari lagi, pas hari Selasa, tanggal 1 November, tepat seperti pesan apa yang saya terima dari Tuhan gitu. Waktu saya dapat pesan dari Tuhan, saya sulit untuk bisa terima pesan itu. Waktu saya dapat perkataan yang sama dari dokter sesuai dengan Tuhan, perkataan Tuhan ke saya, itu pun saya juga yang benar kayak wah luar biasa gitu ya. Nggak masuk di akal tapi ternyata benar apa yang saya dapatkan itu gitu. Dan ya itulah keajaiban Tuhan ya. Jadi sesuai dengan apa yang saya dapatkan di akhir-akhir ini di 1 Korintus 2 ayat 9 itu ya. Jadi ya Tuhan itu menjanjikan melalui firman-Nya. Jadi apa yang tidak pernah kita lihat oleh mata, yang tidak pernah didengar oleh telinga kita, apa yang tidak pernah timbul dalam hati kita, itu Tuhan sediakan gitu loh. Dan itu terjadi nyata dalam kehidupan saya, itu kesaksian saya gitu. Dan jadi apa yang saya lihat semuanya itu Tuhan wujudkan gitu ya. Tuhan genapi semua dari janji-janji firman-Nya gitu. Dan papi saya sejak dari sakit itu jadinya ya dia itu kan dulu ya emang sih kadang-kadang ikut pelayanan di gereja kan, gerejanya di GKI gitu ya. Tapi ya dia nggak gitu aktif, yang aktif kan mami saya. Dia orangnya nggak terlalu serius dalam hal-hal rohani gitu ya. Jadi kalau misalkan pagi-pagi mami saya ngajak papi saya untuk saat teduh, dianya ya ogah-ogahan gitulah, ogah-ogahan. Tapi semenjak dia keluar dari rumah sakit itu, dia jadi beberapa kali minta saya untuk bacakan firman gitu ya. Jadi saya lihat justru dari penderitaan sakit penyakit yang papi saya alami itu ada satu perubahan gitu di dalam kehidupan papi saya. Beberapa kali minta dibacakan firman Tuhan gitu. Dan dia kan orangnya nggak peduli kayak begini-beginian. Tapi setelah dialami itu dia jadinya ya punya semangat kembali untuk datang pada Tuhan gitu. Dan satu waktu kan papi saya didoakan oleh pendeta gitu ya. Pendeta
supaya bisa ada kesembuhan total. Dan pendeta ini minta papi saya untuk buat kesaksian. Gitu. Nah, waktu itu jadinya papi saya itu membuat video kesaksian tentang mujizat yang papi saya alamin. Gitu. Ternyata videonya ini kesebar ke Solo, kan papi saya orang Solo gitu ya. Jadi orang-orang Solo pada ngerti kesaksian papi saya ini gitu loh. Dan ternyata saya dengar dari tante saya yang di Solo, ada juga orang Solo itu yang tahu tentang kesaksian papi saya itu bukan dari orang Solo, tapi malah dari Singapura, orang dari Singapura. Jadi ternyata video itu udah kesebar gitu loh, sampai ke Singapura gitu. Dan ya dari saya lihat jadi dari kesakitan, penderitaan yang papi saya alami itu, kemuliaan Kristus, mujizat dari Tuhan Yesus, kehebatan Tuhan Yesus itu tersebar gitu loh kemana-mana. Dan ini datangnya itu dari orang yang dulunya nggak pernah serius di dalam mencari Tuhan gitu. Papi saya ini ya ogah-ogahan ke gereja kayak gitu. Nah, jadi ceritanya itu papi saya kan emang dari kecil udah Kristen gitu ya. Nah, kalau mami saya ini background-nya dulu Islam. Mami saya orang Jawa, papi saya Chinese gitu. Jadi justru papi saya yang Kristen itu nggak pernah ngajak mami saya ke gereja karena dia malas ke gereja. Justru mami saya yang Islam itu justru malah ada kerinduan untuk ke gereja. Jadi ya yang semangat ke gereja dulu itu malah mami saya justru gitu. Jadi mami saya jadi Kristen waktu itu. Tapi emang dari kecil emang ada ketertarikan mami saya untuk untuk bisa memeluk agama Kristen gitu ya, karena katanya mami saya ada keluarga dari mami saya yang Kristen juga gitu, dan mami saya senang dengan keluarga yang Kristen ini, waktu Natalan segala macam dia suka gitu. Dan ya itulah jadinya melalui penyakit papi ini nama Tuhan Yesus itu dimuliakan gitu. Banyak orang yang melihat kesaksian papi saya dari penyakit papi saya ini gitu. Dan itu udah kesebar kemana-mana gitu. Dan terpujilah Tuhan Yesus ya, karena melalui penyakit ini nama Tuhan itu dimuliakan dan kehebatan Tuhan Yesus itu diberitakan gitu ya. Orang yang tadinya malas-malasan ke gereja, ternyata dari dirinya itu malah menjadi berkat bagi orang lain, malah Injil itu bisa diberitakan gitu. Ini sesuatu yang nggak masuk di pemikiran saya, nggak pernah timbul di hati saya gitu loh. Kalau papi saya itu bisa menjadi seorang saksi bagi banyak orang gitu. Ini kan nggak muncul dalam pemikiran saya sebelumnya. Ya papi saya pikir ya gitu-gitu aja gitu loh. Ternyata melalui kesaksian hidupnya banyak orang yang bisa mendengar gitu loh akan kehebatan Tuhan Yesus. Dan saya mau buka juga untuk di ayat Efesus 3 ayat 20. Jadi di dalam firman itu ada satu janji, saya bacakan, bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Jadi saya melihat bahwa memang apa yang kita pikirkan itu terbatas gitu ya. Tapi Tuhan kita itu Tuhan yang tidak terbatas. Kuasanya itu begitu luar biasa.
Dan mungkin kita hanya pikir pertolongan kita itu hanya sampai segini aja gitu. Mungkin kita udah mentok sampai di sini aja. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, karena Tuhan itu bisa melakukan jauh lebih banyak yang kita pikirkan atau yang kita doakan gitu. Dan ya itu nyata sekali ya dari apa yang saya lihat itu. Jadi saya pikir 3 hari itu nggak mungkin, ternyata Tuhan buat itu jadi mungkin. Bisa keluar dari rumah sakit itu dalam 3 hari gitu. Dan saya mau membacakan dari Yohanes 11 tentang Lazarus. Jadi saya nggak tahu ya kenapa saya ngeliat tadi penglihatan seperti itu, tapi dari kisah Lazarus ini kita bisa melihat bahwa dalam situasi yang bahkan orang sudah mati pun masih ada kesempatan gitu ya. Saya mau membacakan dari ayat yang pertama, Lazarus dibangkitkan, Yohanes 11. Ada seorang yang sedang sakit, namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria, dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah minyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus. Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Tuhan. Sebab oleh penyakit itu, anak Tuhan akan dimuliakan. Nah, jadi Tuhan Yesus bilang, penyakit itu tidak akan membawa kematian. Padahal kita tahu, akhirnya Lazarus mati gitu loh. Jadi, tapi inilah perkataan iman dari Tuhan Yesus. Bahwa penyakit Lazarus tidak akan membawa kematian. Dan saya pun pernah mendeklarasikan iman itu ya. Jadi dari awal saya udah bilang penyakit papi saya ini itu pasti akan sembuh, bahkan lebih bahkan lebih awal dari perkiraan dokter. Itu perkataan iman saya gitu ya. Tapi karena walaupun saya punya iman seperti itu, walaupun dari awal seperti itu, tetapi ketika Tuhan perkatakan 3 hari lagi keluar, itu pun saya masih susah untuk terima ya. Ya karena memang apa yang kita imani kadang kalau terbentur dengan akal pikiran manusia itu ya bisa susah untuk terima. Tetapi kita belajar untuk bisa menerima perkataan Tuhan seberapapun nggak masuk akalnya itu di pikiran kita gitu ya. Jadi Tuhan bilang penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Tuhan. Dan saya lihat itu juga di dalam diri papi saya gitu ya. Penyakitnya papi saya itu nggak membawa kematian. Walaupun saya melihat oma saya itu akhirnya mati, istri saya akhirnya mati, tetapi saya lihat penyakit papi saya itu ternyata nggak membawa kepada kematian, tetapi malah penyakitnya itu menyatakan kemuliaan Tuhan, dan itu terjadi. Jadi banyak orang justru melalui penyakit papi saya, kemuliaan Tuhan itu jadi nyata gitu. Mujizat Tuhan itu dinyatakan kepada banyak orang. Orang jadi melihat bahwa ada harapan. Walaupun papi saya udah kelihatannya nggak ada harapan, tapi Tuhan akhirnya sembuhkan gitu. Jadi lanjut lagi,
Sebab oleh penyakit itu anak Tuhan akan dimuliakan. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Bagaimana dengan kita gitu? Apakah kita menunggu-nunggu jawaban dari Tuhan? Apakah kita sudah dalam keadaan yang terpojok dan berhari-hari kita menunggu pertolongan Tuhan, sepertinya Tuhan itu berlama-lama tidak segera menolong kita gitu. Apakah seperti itu gitu? Keadaan dari kita. Kita telah berharap kepada Tuhan, tapi sepertinya Tuhan berlama-lama. Apakah seperti itu? Tetap percaya kepada Tuhan walaupun kita sedang menunggu pertolongan dari Tuhan dan sepertinya tidak ada pertolongan gitu ya. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang terlambat. Seperti yang kita bisa baca dari firman Tuhan di Yohanes 11 ini. Dan saya lanjutkan kembali. Jadi Tuhan Yesus itu justru sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat gitu loh. Padahal Tuhan Yesus tahu penyakit Lazarus ini parah dan bisa mengakibatkan kematian gitu. Tapi Tuhan Yesus justru berlama-lama tinggal 2 hari di tempat itu gitu. Lanjut kembali di ayat ke-7, tetapi sesudah itu ia berkata kepada murid-muridnya, mari kita kembali lagi ke Yudea. Murid-murid itu berkata kepadanya, Rabi, baru-baru ini orang-orang Yahudi mencoba melempari engkau. Masih maukah engkau kembali ke sana? Jawab Yesus, bukankah ada 12 jam dalam satu hari? Siapa yang berjalan pada siang hari, kakinya tidak terantuk, karena ia melihat terang dunia ini. Tetapi jika seorang berjalan pada malam hari, kakinya terantuk, karena terang tidak ada di dalam dirinya. Jadi ada kekhawatiran pada murid-murid Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus kembali ke daerah Yudea, itu terakhir ada konflik orang-orang Yudea, orang-orang Yahudi di sana itu mau membunuh Tuhan Yesus gitu. Tetapi Tuhan Yesus berkata bahwa ada 12 jam dalam satu hari, yang berjalan di siang hari kakinya tidak terantuk gitu. Kalau yang malam hari akan terantuk. Jadi walaupun ada ancaman, ada bahaya di hadapan kita gitu ya. Tetapi kalau bukan waktunya Tuhan, kematian itu nggak akan menjemput kita gitu. Kecelakaan itu tidak akan menimpa kita. Karena segala sesuatunya itu ada waktunya gitu ya. Jadi lanjut kembali ke ayat yang ke-11, demikianlah perkataannya, dan sesudah itu ia berkata kepada mereka, Lazarus saudara kita telah tertidur, tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya. Maka kata murid-murid itu kepadanya, Tuhan, jika ia tertidur, ia akan sembuh. Tetapi maksud Yesus ialah tertidur dalam arti mati. Sedangkan sangka mereka, Yesus berkata tentang tertidur dalam arti biasa. Jadi di ayat yang ke-11, Tuhan Yesus berkata, Lazarus itu tertidur gitu ya. Bagaimana Tuhan Yesus itu bisa ngerti hal itu gitu. Bagaimana Tuhan Yesus bisa ngerti kalau Lazarus itu udah meninggal, padahal semua orang itu murid-muridnya aja nggak tahu kalau Lazarus itu udah meninggal, udah mati gitu. Tapi pada saat itu kita bisa melihat ketuhanan dari Yesus, bukti bahwa Yesus itu mengerti segala sesuatunya dengan
walaupun tidak ada satu orang pun yang tahu, murid-muridnya aja nggak tahu Lazarus itu udah mati. Tapi Tuhan Yesus tahu kalau Lazarus mati gitu ya. Lanjut kembali di ayat yang ke-14. Karena itu Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu. Sebab demikian lebih baik bagimu supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Lalu Thomas yang disebut Didimus berkata kepada teman-temannya, yaitu murid-murid yang lain, marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia. Maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus telah 4 hari berbaring di dalam kubur. Betania terletak dekat Yerusalem, kira-kira 2 mil jauhnya. Di situ banyak orang Yahudi telah datang kepada Marta dan Maria untuk menghibur mereka, berhubung dengan kematian saudaranya. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya. Tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Tuhan akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya. Kata Yesus kepada Marta, saudaramu akan bangkit. Kata Marta kepadanya, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup, yang percaya kepadaku, tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Jawab Marta, ya Tuhan, aku percaya bahwa engkaulah Mesias, anak Tuhan, dia yang akan datang ke dalam dunia. Jadi di sini kita melihat percakapan antara Marta dengan Tuhan Yesus. Marta bilang ke Tuhan Yesus bahwa kalau Tuhan Yesus itu datang lebih awal, saudaranya Lazarus itu nggak akan mati. Dan kita mungkin melihat keadaan kita ya. Seandainya Tuhan menolong lebih awal, mungkin keadaan saya nggak akan seperti ini. Mungkin saya nggak akan terlalu parah sampai ke titik yang seperti ini. Mungkin ya kalau Tuhan tolong, mungkin kita tidak akan mengalami hal yang buruk, lebih buruk daripada saat ini gitu. Jadi kita mengatakan pada Tuhan menurut pemahaman kita dengan pemahaman manusia bahwa Tuhan itu terlambat gitu. Tapi bisa yang kita baca dari perikop ini, kita bisa melihat bahwa apa yang manusia pikir itu terlambat, itu tidak terlambat bagi Tuhan. Karena Tuhan itu bisa menyelamatkan kita. Walaupun kita pikir udah nggak ada harapan, udah terlambat gitu ya. Dan Tuhan Yesus berkata kepada Maria bahwa di ayat yang ke-23, kata Yesus kepada Marta, saudaramu akan bangkit. Nah, jadi inilah perkataan yang didapatkan oleh Marta dari Tuhan Yesus sendiri bahwa Lazarus itu akan bangkit. Apa yang saya dapatkan dari perkataan Tuhan bahwa papi saya 3 hari lagi akan keluar dari rumah sakit. Apa yang kita dapatkan perkataan dari Tuhan gitu ya. Mungkin yang kita terima dari Tuhan Yesus bilang saudaramu akan bangkit, mungkin papimu akan keluar lagi 3 hari lagi dari rumah sakit. Bagaimana kamu menerima perkataan itu gitu ya? Apakah kita bisa menerima perkataan itu dengan dengan iman? Jadi Maria waktu itu
pikirannya nggak sampai seperti itu gitu. Dia pikir ya saudaranya itu Lazarus ya emang akan bangkit, tapi bangkitnya bukan bangkit secara jasmani, secara fisik, tetapi nanti gitu ya, pada waktu Tuhan bangkitkan kembali. Jadi Marta dengan dengan keterbatasan pemikiran manusianya, Marta bilang, aku tahu ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Jadi kadang kita menerima perkataan dari Tuhan, tetapi apakah kita itu bisa benar-benar mengerti? Apakah kita itu benar-benar bisa dibukakan akan arti sesungguhnya dari perkataan Tuhan itu? Bisakah kita menerima semuanya itu? Ataukah kita akan bisa salah dalam kita mengartikan apa yang Tuhan katakan kepada kita, seperti yang terjadi pada Marta ini gitu ya. Jadi Marta bilang, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Tetapi jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Waktu Tuhan Yesus bilang ke Marta kalau Lazarus akan hidup walaupun ia sudah mati, Marta itu menjawab, iya Tuhan, aku percaya bahwa engkaulah Mesias, anak Tuhan, dia yang akan datang ke dalam dunia. Jadi Marta itu bilang, iya percaya perkataan Tuhan Yesus, tetapi pikirannya nggak sampai ke situ gitu. Ya, sama seperti saya juga. Saya dikasih tahu Tuhan, papi saya akan keluar dari rumah sakit 3 hari lagi gitu. Tapi pikiran saya itu nggak sampai ke sana gitu. Jadi kita itu ketika mendapat perkataan dari Tuhan, mendapat pesan khusus dari Tuhan, emang membutuhkan satu iman ya. Membutuhkan satu iman. Dan apakah pemikiran manusia kita itu juga bisa sampai ke sana atau enggak gitu. Kadang kan kita nggak masuk gitu dalam kerangka pemikiran Tuhan gitu. Apakah pikiran Kristus itu benar-benar menjadi pikiran kita gitu. Dan ini kita lihat sendiri dari Marta. Ternyata dia pun walaupun bilang, saya percaya, tetapi nggak masuk juga gitu ke dalam kerangka pikirannya dia gitu ya, secara manusiawi. Kita lanjut lagi. Dan sesudah ia berkata demikian, ia pergi memanggil saudaranya Maria dan berbisik kepadanya, Guru ada di sana, dan ia memanggil engkau. Mendengar itu, Maria segera bangkit, lalu pergi mendapatkan Yesus. Tetapi waktu itu, Yesus belum sampai ke dalam kampung itu. Ia masih berada di tempat Marta, menjumpai dia. Ketika orang-orang Yahudi yang bersama-sama dengan Maria di rumah itu untuk menghiburnya, melihat bahwa Maria segera bangkit dan pergi keluar, mereka mengikutinya karena mereka menyangka bahwa ia pergi ke kubur untuk meratap di situ. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Ya. Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka maskullah hatinya, ia sangat terharu dan berkata, di manakah dia? Kamu baringkan. Jawab mereka, Tuhan, marilah dan lihatlah. Maka menangislah Yesus. Kata orang-orang Yahudi, lihatlah betapa kasihnya kepadanya. Tetapi beberapa orang di antaranya berkata, ia yang memelekkan mata orang buta, tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati? Maka maskullah pula hati Yesus. Lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, angkat batu itu. Marta, saudara yang meninggal itu, berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati. Inilah fakta yang kita lihat ya.
waktu itu Marta melihat Lazarus saudaranya itu sudah di dalam kubur. Udah 4 hari di dalam kubur, udah bau. Gitu ya. Walaupun di awal Tuhan Yesus udah bilang kalau Tuhan Yesus akan bangkitkan, tetapi dia masih belum percaya gitu ya. Dia ngelihat dengan dengan fakta-fakta yang ada bahwa saudaranya itu udah mati gitu ya. Udah bau, ya percuma aja gulingkan batu. Ngapain gulingkan batu? Jadi walaupun Tuhan Yesus sudah bilang akan bangkitkan, tetapi tetap aja pikiran manusianya itu seperti itu gitu ya. Dan saya lanjut lagi. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Tuhan. Jadi Tuhan Yesus bilang lagi, aku udah berkata berulang-ulang kepada kamu gitu ya, bahwa kemuliaan Tuhan akan kalau percaya bahwa kemuliaan Tuhan itu akan kau lihat gitu. Dan tapi Marta masih belum percaya gitu ya. Jadi ketika lanjut lagi, maka mereka mengangkat batu itu waktu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau telah selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Orang yang telah mati itu datang keluar, kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarlah ia pergi. Jadi kita melihat di sini bahwa situasi yang sulit yang mungkin kita anggap sudah buntu. Siapa yang bisa? Tidak ada satupun orang yang hadir di situ, baik itu Maria, Marta, orang-orang Yahudi yang ada di sana yang udah pernah melihat mujizat-mujizat Tuhan Yesus, murid-muridnya Tuhan Yesus yang ikut juga ke sana bersama-sama dengan Tuhan Yesus yang udah sering lihat mujizat Tuhan Yesus. Nggak ada satupun di sana, orang di sana yang berpikir Lazarus bakal bangkit lagi. Tetapi inilah hebatnya kuasa Tuhan Yesus, bahwa apa yang kita pikir keadaan yang sudah buntu ya, sudah nggak ada jalan, nggak ada harapan. Kematian itu sepertinya sudah final ya. Kematian itu udah nggak ada jalan keluar lagi. Orang mati ya udah mati gitu. Tetapi bagi Tuhan Yesus nggak ada yang udah buntu. Semuanya itu masih ada harapan. Ketika orang-orang melihat Lazarus itu mati, Yesus melihat Lazarus nggak mati. Yesus melihat Lazarus itu tertidur. Gitu. Nggak ada satupun orang di situ yang melihat Lazarus itu tidur. Semuanya mikirnya ya pasti mati. Gitu. Tapi hanya Tuhan Yesus sendiri yang bilang Lazarus itu tidur. Jadi ketika Tuhan Yesus berkata dengan iman bahwa Lazarus tidur dan ia akan membangunkannya. Dan itulah yang terjadi. Mujizat itulah yang terjadi. Dan jadi percayalah bahwa situasi apapun yang mungkin kita anggap sudah buntu ya, sesuai dengan penglihatan saya yang sebelumnya, bahwa tangan Tuhan itu sanggup untuk meraih kita dan menolong kita, menjamah kita, yang sakit disembuhkan gitu ya, yang mungkin sudah ada masalah dalam keluarganya, mungkin terpecah belah, atau mungkin imannya yang sudah goyah, atau ada masalah dengan keadaan ekonomi, apapun itu, kita pikir, sudah nggak ada jalan keluar gitu, sudah buntu. Ini udah keadaan mati gitu ya, udah dead end. Tapi percayalah
di dalam Tuhan tetap ada pertolongan gitu ya. Seperti yang saya lihat juga dalam situasi dari papi saya. Mungkin pengalaman-pengalaman saya yang dahulu, saya ngelihat keadaan seperti ini, kalau sudah seperti itu biasanya pada mati gitu ya, pada meninggal. Tetapi di dalam Tuhan masih ada harapan gitu. Ternyata papi saya bisa sembuh walaupun keadaannya begitu parah gitu. Saya mau membagikan apa yang saya dapatkan akhir-akhir ini. Kalau kita itu sebagai orang Kristen dipanggil untuk membawa kabar kebaikan Injil ya, keselamatan. Jadi kita harus membangun orang-orang yang mungkin sudah putus harapan gitu ya, yang mungkin depresi, yang stres gitu ya, dan kita membawa kehidupan kembali kepada mereka, satu harapan kembali. Tapi yang saya lihat di Eropa maupun di yang saya lihat juga di Kanada gitu ya. Itu kalau Tuhan Yesus memerintahkan orang percaya itu untuk membangkitkan orang mati gitu. Tetapi saat-saat ini gereja-gereja di Eropa dan juga di Kanada itu malah justru mensupport program dari pemerintah mereka untuk euthanasia ya, untuk jadi orang-orang yang stres, yang putus harapan di negara-negara Austria, Belgia, Jerman, di Belanda gitu ya, New Zealand, Spanyol, di Swiss, ada beberapa di Amerika dan juga di Australia itu. Pemerintah mereka itu menyediakan satu pilihan, kalau orang mau mati itu bisa datang ke rumah sakit untuk disuntik mati atau mungkin dikasih kayak obat untuk mati gitu loh. Dan program ini itu malah yang saya tahu di Kanada itu malah didukung oleh salah satu gereja yang terbesar di Kanada gitu, gereja Protestan. Itu United Church of Canada, itu gereja Protestan. Jadi gereja yang dipanggil Tuhan Yesus untuk membangkitkan orang mati, malah ini ada gereja yang terbesar, gereja Protestan terbesar di Kanada, itu malah mensupport program dari pemerintah mereka untuk orang-orang yang stres itu kalau mau mati, ada pendeta dari gereja yang bisa dipanggil untuk mendoakan orang yang mati ini supaya malah mereka mensupport gitu loh, malah didoain supaya bisa mati. Dan ini terjadi gitu loh di Eropa dan juga di Kanada dan di Amerika gitu ya, di Australia juga. Dan ini udah menjauh dari panggilan Tuhan Yesus. Kita kan dipanggil untuk membangkitkan orang mati, ini malah membuat orang yang udah yang stres itu malah untuk bisa lebih cepat mati gitu ya. Malah udah ada doa-doanya gitu supaya orang yang mati ini didoain dulu sebelum pihak dari rumah sakit untuk menyuntik mati mereka gitu. Dan inilah yang terjadi. Ya, jadi ya saya melihat ini semua walaupun keadaan dunia seperti udah terbalik ya, tapi saya melihat bahwa harapan itu ada, jadi jangan pernah putus asa. Kematian, bunuh diri itu bukan pilihan, karena di dalam Tuhan selalu ada harapan gitu ya. Jadi saya mau menutup kembali dengan ayat Efesus 3 ayat 20.
pegang janji Tuhan ini, bahwa bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Gitu ya. Jadi jangan pernah menyerah, karena Tuhan kita itu sanggup melakukan hal-hal yang besar yang mungkin kita pikir sudah buntu, tetapi di dalam Tuhan Yesus kita selalu ada harapan. Itu aja pesan yang bisa saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Wow, dahsyat. Ini perkataan Tuhan yang sangat memberkati dan kesaksian yang sangat membangkitkan kita. Ini Kairos tumben pada mati semua kameranya, pada makan kali ya. Apa pada lagi berdoa semua kali ya? Lagi kusuk berdoanya. Baik. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saya mencatat beberapa hal yang disampaikan oleh Pak Risto. Dan saya tahu persis bagaimana ketika hidup dalam satu keadaan yang dimana orang tua mengalami kesakitan, ya, dan Pak Risto masih tetap bisa fokus untuk terus berdoa dan mendengarkan suara Tuhan. Ini suatu keajaiban. Dan kita berdoa terus supaya pemulihan orang tuanya semakin sempurna. Dan ketika sudah dipublikasikan, maka saya percaya iblis tidak pernah lagi mendekati dan kegelapan itu tidak akan pernah bisa mengejar apinya Pak Risto. Kita imankan Tuhan kasih umur yang panjang. Dan kita berdoa di Kairos ini Tuhan berikan kuasa untuk membangkitkan orang mati. Nah, saya beberapa minggu lalu berdoa bersama dengan Kak Eva. Kak Eva punya mertuanya juga mengalami kesakitan. Tapi saya dipanggil bukan untuk membangkitkan orang mati, tapi saya justru dipanggil untuk membawa mereka menghadap Tuhan, pencipta langit dan bumi. Jadi ini kontras, berbanding terbalik. Kadang saya berkata sama Tuhan, Tuhan kenapa saya setiap mendoakan orang, kenapa harus ujungnya saya harus memberangkatkan dia pulang ke rumah Bapa? Kenapa Tuhan nggak bangkitkan dia seperti hari ini Pak Risto berkhotbah, bangkitkan orang yang kritis atau orang yang mau mati. Nggak lama saya berdoa, Tuhan katakan 7 hari itu juga lepas nyawanya. Dan Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Yesus, saya percaya teman-teman Kairos juga diberi kuasa sama Tuhan. Ketika kita belum bisa membangkitkan orang mati, minimal kita memiliki kuasa doa untuk tidak takut, khawatir, dan cemas. Nah, itu saja dulu. Ya, untuk tidak khawatir, takut, cemas, dan apalagi namanya ya, khawatir, cemas, takut, dan berkata tidak terhadap dosa. Mungkin itu dulu. Kuasa untuk menahan kekuatan musuh. Haleluya. Nah, saya mencatat ini poinnya. Tadi Pak Risto bicara tentang menutup bahwa bagi dialah yang dapat melakukan segalanya yang jauh melebihi dari apa yang kita minta dan doakan. Bapak Ibu teman-teman yang saya kasih dalam nama Yesus, kita masuk dalam tanggal 30 November dan hari ini kita mendapat satu rema dari Tuhan bahwa mujizat masih ada. Mujizat masih ada. Nah, tapi sebagai orang percaya kita bukan mengejar mujizat, tetapi mengejar Sang Pemberi kehidupan itu. Nah, tadi Pak Risto bercerita tentang Yohanes pasal yang ke-11. Bapak Ibu tahu bahwa bagaimana hubungan Lazarus, Maria, Marta, dan Tuhan Yesus, hubungan mereka itu sangat dekat. Kita tahunya bahwa Lazarus mati, lalu saat mati dihidupkan. Nah, tapi kita nggak belajar prosesnya. Kita hanya mau cerita yang mati dibangkitkan. Tapi kita nggak mau berani bayar harganya. Nah ini yang saya mau beritahukan kepada teman-teman Kairos. Tadi Pak Risto sudah singgung bahwa penyakit itu tidak membawa kematian, tapi menyatakan kemuliaan Tuhan.
Tapi untuk menghadirkan sorga ke bumi, itu nggak serta-merta bin salabin. Tapi itu ada satu proses, namanya hubungan. Ketika kita membangun hubungan, maka dari pihak Tuhan, Tuhan akan menyatakan kemuliaan. Dari pihak kita, kita harus yang namanya bayar harga. Bayar harga itu bukan berarti kita harus jual harta buat yang baik, bukan. Tetapi bayar harga yang saya maksud adalah mati daging. Gila-gilaan dengan Tuhan. Habis-habisan dengan Tuhan itu artinya bukan hanya bicara tentang persembahan, tetapi bagaimana kita hidup taat dengan perkataan Tuhan. Nah, ini yang saya mau bagi. Yohanes pasal yang ke-11 ayat ke-2. Saya sedikit saja biar kita menyembah. Masih bisa bertahan Bapak Ibu 10 menit? Masih bisa ya? Nah, saya coba mau bagikan ini ayat yang kedua. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Nah, tahukah Bapak Ibu bahwa Maria ini adalah seorang yang dimana berdosa? Pada waktu itu Yesus diundang ke salah satu muridnya. Bukan muridnya, tetapi orang pemungut pajak, pemungut cukai. Dan di situ ada murid-muridnya, ada ahli Farisi, ada ahli Saduki. Dan di situ semua adalah laki-laki semua. Dan tidak tahu bagaimana tiba-tiba Maria itu datang menerobos. Nggak ada yang punya inisiatif untuk melakukan sesuatu, tapi seorang yang berdosa ini melakukan sesuatu buat Tuhan. Dan bahkan ada orang yang berkata kalau dia benar-benar Tuhan dan Nabi, pasti dia tahu siapa perempuan ini. Lalu dengan tegas Tuhan Yesus berkata bahwa apa yang diperbuat perempuan ini akan dikenal. Bahkan sampai langit bumi ini lenyap, cerita hidup dia itu tetap ada. Saudara yang terkasih, dia mengumpulkan uang dan dia membelikan satu minyak yang cukup mahal. Dan dia mempersiapkan untuk kematian Tuhan Yesus. Boleh saya lanjut Bapak Ibu? Nah, di sini Maria berkata begini, Yohanes 11 ayat yang ke-32. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, Tuhan, sekiranya aku di sini, saudaraku pasti tidak mati. Ayat 33 ini memberi penegasan. Ketika Yesus melihat Maria menangis, ketika Yesus melihat Maria menangis. Waktu Marta ngomong begini, Yesus cuma ngomong, percayakah engkau bahwa aku adalah ini dan lain. Kata Yesus kepada ya kan? Tetapi sekarang pun aku
tahu katanya ya kan. Kalau Marta dibilang, kata Yesus kepada Marta, saudaramu akan bangkit. Tapi kalau dengan Maria, Yesus melihat Maria menangis. Artinya ada perhatian khusus. Saya mau beritahukan kepada Bapak Ibu Saudara yang terkasih, apa yang kita baca, yang kita dengar pada malam ini, bagaimana Lazarus dari yang mati bisa bangkit, bagaimana kuasa kebangkitan itu dinyatakan di kampung Betania, itu bisa terjadi yang pertama, kita harus punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Hubungan pribadi itu bicara tentang hubungan dua arah, ada pujian penyembahan. Kesukaan kita harus baca firman Tuhan. Latih diri berpuasa. Yang kedua adalah bayar harga. Berarti kalau bicara bayar harga itu berarti adalah mau mati daging. Kesukaan kita itu hanya firman, bukan mengikuti keinginan daging. Lalu Tuhan katakan bicara tentang bayar harga, artinya adalah kita harus kerahkan seluruh kesekuat tenaga kita untuk bagaimana Injil diberitakan. Kita harus bayar harga supaya apa? Orang-orang melihat bahwa Yesus Tuhan adalah Tuhan yang dahsyat. Haleluya. Kita harus bayar harga untuk bagaimana Injil dimuliakan. Nah, kita sebentar akan merayakan Natal. Saya percaya teman-teman rindu untuk benar-benar ketika memperingati hari Natal. Ingat baik, kita bukan hanya celebration, tapi bawa hidup kita sama Tuhan. Bahwa Yesus datang memberi hidup untuk menyelamatkan saya dan saudara. Nah, itu sebabnya kita harus bayar harga. Apa yang harus kita bayar? Sekalipun Yesus sudah mati di atas kayu salib menebus kita dengan lunas. Bayar harga yang dimaksud adalah selaraskan keinginan kehendakmu sesuai dengan keinginan dan kehendak Tuhan. Engkau diciptakan untuk serupa dan segambar dengan Tuhan. Engkau diciptakan untuk menjadi penyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Apapun profesimu, apapun pekerjaanmu, jadikan itu mimbar untuk menyatakan Injil kepada banyak orang. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, yang ketiga yang saya mau kasih tahu begini. Ketika kita melihat, mendengar hari ini tentang bagaimana proses Lazarus dari yang dikatakan tidur, mati, lalu dibangkitkan di hari yang keempat, saya mau katakan yang ketiga, itu bisa terjadi ketika kita tetap memperkuat kepercayaan kita kepada Tuhan. Haleluya. Tetap memperkuat. Sekalipun kita melihat, ya nggak ada ini yang lebih, ya nggak ada terobosan di bulan ini, ya nggak ada janji Tuhan yang digenapi. Fakta, engkau mengalami penundaan. Tetapi janji Tuhan tidak pernah gagal atas hidupmu. Saya ulangi sekali lagi. Fakta, janji Tuhan tertunda. Tetapi kebenarannya, janji Tuhan tidak pernah tidak digenapi. Haleluya. Fakta, Lazarus mati. Fakta. Tetapi keadaan itu untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Yuk sama-sama katakan di rumah. Fakta. Keadaanku belum banyak berubah. Keadaanku belum banyak berubah. Tetapi justru melalui keadaan itu. Keadaan ini. Kemuliaan Tuhan. Dinyatakan. Katakan amin. Haleluya. Oh, dahsyat. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saya mencatat begini. Ketika Pak Risto ngomong, saya menulis Bapak Ibu. Saya menulis semua yang Pak Risto ngomong. Lalu Tuhan bilang begini. Ada proses yang harus kita lihat dari peristiwa ini. Saya tutup dengan satu ayat. Bahwa Tuhan katakan begini. Ayat yang keempat. Kata Yesus, ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Tuhan. Saya mau beritahukan kepada kita hari ini. Keadaan yang kita alami hari ini tidak akan pernah membawa kita kepada kebangkrutan, kesusahan, kemiskinan, perceraian, pertengkaran. Tapi justru keadaan yang kita alami hari ini untuk menyatakan kemuliaan Tuhan.
Ada sukacita. Terima kasih Pak Risto firman-Nya. Kami berdoa bukan hanya Bapak, ayahnya Bapak bisa mengalami kesembuhan, tapi saya berdoa ekonomi teman-teman Kairos, pekerjaan dari teman-teman Kairos, rumah tangga dari teman-teman Kairos, adalah rumah tangga, pekerjaan, keuangannya dipulihkan. Dan yang paling penting adalah mengalami Tuhan secara pribadi. Amin. Dan yang kedua, punya hubungan secara pribadi. Yuk, kita menyembah Tuhan yuk. Saya berdoa, fakta, engkau mengalami keterlambatan untuk melihat penggenapan janji Tuhan. Tetapi kebenaran bahwa Tuhan tidak pernah gagal untuk menepati janjinya. Oh, haleluya. Wow, katakan wow, dahsyat. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ketika Pak Risto itu berkhotbah, saya berdoa. Saya tanya sama Tuhan, Tuhan, kenapa Pak Risto ngomong tentang kesaksian ayahnya 2 kali? Karena saya tahu betul bagaimana kritis itu keadaan ayahnya. Karena saya pernah ada di peristiwa itu. Saya pernah ada di penyakit itu. Lalu saya tanya sama Tuhan, Tuhan apa maksudnya? Tuhan cuma bilang begini, nah, mujizat itu masih ada. Yang belum aku temukan adalah iman yang sungguh-sungguh. Percaya yang sungguh-sungguh. Aku nggak pernah berubah, kata Tuhan. Yang selalu berubah itu manusianya. Sebentar katanya percaya, gitu keadaannya nggak baik, udahlah, gitu, langsung menyerah. Itu dia. Yuk sama-sama katakan di rumah, jangan menyerah. Bilang dengan imanmu, jangan menyerah. Haleluya. Itu dia. Bapak Ibu dengar baik, Lazarus mati loh. Tapi itu bukan ending. Itu masih bab pertama. Mungkin hari ini kau melihat keadaanmu hancur-hancuran. Usaha, keluarga, atau engkau sedang berjuang membangun, merintis usahamu. Mungkin kau habis ketipu orang dan lain sebagainya. Dengar ini. Buat dunia engkau sudah the end, finished, tamat. Tapi saya mau bilang kepada Bapak Ibu malam ini, kita baru memasuki tanah perjanjian. Kita baru memulai yang baik, yang dahsyat itu. Dimulai malam ini. Haleluya. Saya melihat wajah-wajahnya udah mulai mau teriak ini sama Tuhan. Saya berdoa perkataan ini bukan lagi huruf, tapi roh yang menghidupkan. Taruh tangan kananmu di dadamu, tutup matamu. Kau bisa berdoa. Bilang sama Tuhan, terima kasih Tuhan. Taruh tanganmu di dadamu. Ucapkan kata-kata yang kau bangga dengan Tuhan. Yang kau kagum dengan Tuhan. Dikaralaya sika. Ya rakatasa. Shikaramakura. Mari banggalah dengan Tuhan. Mungkin buat dirimu udah nggak ada jalan. Mungkin itu udah selesai, udah berakhir. Tapi Tuhan belum selesai. Tuhan belum menyerah untuk membawa engkau ke titik di level yang lebih maksimal. Kau boleh menyerah, tapi Tuhan belum menyerah atas hidupmu. Mari teman-teman, Pak Risto, Kak Marta, Bu Pipin, Pak Hendra, Pak Andre, Evelyn, Pak Theo, Bu Vita, Bu Christine, Bang Joni, Bang David, Kak Linca. Mari teman-teman yang tidak hamba sebut satu persatu. Mari terus berjuang, kata Tuhan. Kau bisa ada di level yang lebih tinggi lagi. Tuhan belum selesai untuk. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus.
Mari terus menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Ya, alamat Shekirinimika. Ku tinggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Sekali lagi. Ku tinggikan Yesus Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh kebenaran selamanya. Yuk sekali lagi yuk, saat ku berjalan. Mungkin lagu baru ini, saat ku berjalan, Firna. Kasih-Mu menerangi langkahku, tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Katakan sekali lagi, yuk, saat ku berjalan. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkah. Petik aja beres. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Beritahu yang terbaik bagiku, Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Yuk refnya saja yang tahu. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan keluargaku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Yuk sama-sama di rumah katakan, lebih, hanya Yesus yang sanggup. Kau lebih sanggup pulihkan
pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Ketika saya mendapati lagu ini buat teman-teman Kairos, Tuhan mau engkau tetap percaya dan berserah di tangan Tuhan. Ingat bahwa engkau tidak bisa berjalan tanpa Tuhan. Siapa di dalam aku dan aku di dalam dia, maka Tuhan katakan kau akan berbuah lebat. Mari teman-teman Kairos, 1 menit. Naikkan syukurmu kepada Tuhan. Menyembah di tempatmu dimanapun engkau berada. Saya mohon fokus. Karena ini antara engkau dengan Tuhan. Berdoalah dengan hatimu yang haus dan lapar. Aku melihat Tuhan menjamah engkau dimanapun engkau berada malam ini. Aku melihat bangunan-bangunan yang diruntuhkan. Tuhan bangun kembali. Aku melihat bahkan mimpi-mimpimu yang hilang. Tuhan kembalikan. Harapan-harapanmu yang mungkin kau sudah berkata, udahlah, gak akan mungkin itu lagi terjadi. Aku melihat Tuhan mulai munculkan dengan ajaibnya, dengan caranya yang ajaib. Mari teman-teman Kairos, jangan menyerah dengan fakta. Imanmu yang bisa mengubah fakta itu menjadi kebenaran. Dorong dan bawa kepada Tuhan. God know the Lisa. Mungkin kau sama seperti apa yang dikatakan Maria dan Marta. Sekiranya Tuhan ada di rumahku, di perusahaanku, di keluargaku. Pasti aku nggak mengalami kesusahan yang hebat begini. Pertanyaannya bukan Tuhan ada nggak ada. Tapi adakah imanmu, kata Tuhan. Apakah ada imanmu untuk kau berkata bahwa bukan fakta itu yang mempengaruhiku. Tapi biarlah kebenaran perkataan Tuhan yang mempengaruhi hidupmu. Mari teman-teman Kairos, Bikmarabataka. Berdoalah sungguh-sungguh. Saya mohon, berdoalah. Bersyukurlah karena Tuhan sudah membawa engkau sejauh ini. Big hands dedicated narala. Kinarabata karatasa karabaka. Kinaradata karalama sikaralama. Terima kasih Tuhan. Dikenaralabata karalamayata. Bikmarabakata karalamaya sukurunomuka. Naralamaya sekaralamataka. Haleluya. Naralamaya sukurunomu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Lebih dalam lagi. Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam. Ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Katakan sekali lagi, yuk. Ku tinggikan. Ku tinggi, katakan Yesus Tuhan. Yesus Tuhan melebihi segalanya,
menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Terima kasih Tuhan buat malam ini. Kau mengajarkan kami tentang satu hubungan. Bagaimana kami harus bagi orang percaya memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Kami harus ketergantungan kami sepenuhnya hanya kepada Yesus. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati Pak Risto. Dengan kesaksian, kesederhanaan, ketulusannya, dia memberitakan isi hati-Mu. Biarlah Engkau terus memakai kehidupannya, mempertambah-tambahkan iman kepercayaannya kepadamu. Muliakanlah hidup hamba-Mu ini, Tuhan. Berkati istri, berkati ketiga anaknya. Bila mereka semakin dengar-dengaran akan suara Tuhan. Mereka terus belajar untuk hidup dalam ketaatan. Bahwa mereka terus mengalami Tuhan secara pribadi. Dan kami juga yang mendengarkan pada malam ini, kami dipuaskan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu pada malam ini. Kami sangat diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah diberkati sama-sama kita katakan. Amin. Amin. Salam Bapak Ibu, sebelum saya serahkan kepada pendoa syafaat, mungkin ada yang Tuhan percayakan, yang ada yang Tuhan mau sampaikan lagi, teman-teman. Mati lagi. Ya, ada beberapa yang Tuhan percayakan. Pertama, Tuhan bilang begini, berjingkrak-jingkraklah seperti kijang yang mudah, kata Tuhan. Karena di dalam Tuhan itu ada kepastian. Nah, kemudian yang kedua, kata Tuhan, menari-narilah seperti Maria, saudaranya Harun, saudaranya Musa, ketika mereka keluar dari tanah Mesir. Itu saja yang Tuhan percayakan. Tuhan Yesus memberkati. Ya, Tuhan mau kita bercingkrak-cingkrak seperti anak lembu lepas kandang. Bagaimana sukacita Tuhan itu terus mengalir buat kita. Dan biarlah orang benar tidak dipengaruhi oleh keadaan, tapi kita yang terus membawa pengaruh, terus memperkatakan firman iman kepada banyak orang dan bahkan ke hidup kita sendiri. Saya ketika penyembahan tadi, saya mendapati begini Bapak Ibu. Tuhan ingatkan saya bahwa Kairos harus punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Kairos, jangan tinggalkan mesbahmu. Kita nggak boleh bergantung dengan manusia. Kita harus bergantung sama Tuhan. Saya udah pernah bilang kepada teman-teman bahwa nanti Tuhan akan buat semakin perbedaan antara orang yang terus tinggal di dalam Tuhan dan Tuhan tinggal di dalamnya. Tuhan akan buat berbeda itu dari buahnya. Apa yang kau kerjakan itu Tuhan buat berhasil dan beruntung. Dan hidupmu Tuhan jagai. Tidak ada kesakitan, tidak ada kemandulan. Sehingga melalui itulah nama Tuhan dimuliakan. Ada amin. Yang kedua, saya mendapati saat kita penyembahan tadi. Tuhan katakan harus bangga sama Tuhan. Bangga sama Tuhan. Banggakah ini sama Tuhan? Atau kita bilang Tuhan, gimana ya kita? Harus bangga sama Tuhan. Haleluya. Yang ketiga adalah ketika tadi Pak Risto berbicara isi hati Tuhan, saya mendapatin bagaimana Tuhan katakan kepada Kak Marta, tetap terus bawa api doa. Bawa terus api doa. Saya melihat doa yang Tuhan percayakan kepada kakak itu justru menghidupkan, membangkitkan orang-orang yang mengalami kelemahan.
Berdoa ya, bukan memperkatakan yang tidak. Tuhan bilang berdoa. Namanya berdoa berarti membangun hubungan kan, menghadirkan Tuhan. Bukan membawa pentung, bukan membawa satu penghukuman, tetapi membawa hati Tuhan. Lalu Tuhan bilang kepada Kak Marta, ada sukacita Tuhan yang mengalir dalam hidup. Dan setiap tahun kasih Tuhan, rahmat Tuhan selalu baru untuk hidup. Nah, Tuhan juga ingatkan buat Pak Hendra, Bu Pipin yang menyaksikan ini. Tuhan bilang kepada Pak Hendra, tetap hatimu limpah dengan syukur. Tuhan bilang, mari perbaiki mezbahmu, nak, kata Tuhan. Supaya kegelisahan itu tidak menghimpitmu. Kecemasan, ketakutan, ya, persoalan tidak menghimpitmu. Karena doalah yang membuat kita bisa kuat. Karena doa itu adalah napas orang percaya. Doa itu adalah hubungan dua arah dengan Tuhan. Sehingga kita bertindak hati-hati. Yang ketiga adalah Tuhan bilang sama Pak Hendra, Bu Pipin, naikkan ucapan syukur kalian. Naikkan ucapan syukur. Saya berdoa, Roh Kudus akan berikan pengertian tentang bersyukur. Naikkan ucapan syukur kepada Tuhan. Nah, buat Pak Risto, Tuhan katakan ketika tadi Pak Risto sampai menyampaikan isi hati Tuhan, sampai kita menyembah, tetaplah jaga iman kesetiaanmu kepada Tuhan. Kalau Tuhan dengar doamu melalui kuasa kesembuhan, mulailah engkau bernubuat, berdoa buat hidupmu dan buat sekeliling teman-teman Kairos. Supaya Kairos ini juga boleh mengalami Tuhan, mengalami terobosan. Lalu ya, terus Tuhan kasih tahu juga buat Pak Theo sama Bu Vita. Pak Theo, Bu Vita apakah di BSD apa di luar kota ya? Pelin? Mami Papi adakah? Halo? Nah, oh suaranya nggak keluar ya? Pelin? Suaranya nggak keluar ya? Oke, baik. Terima kasih, Pelin. Ya, nggak apa-apa, dengar aja. Nanti mungkin via chatting aja. Baik, terima kasih, Pelin. Pak Theo sama Bu Vita, saya diperlihatkan Tuhan kalian seperti orang yang ada dalam satu perjalanan. Dan saya lihat seperti ada satu ladang atau bukan ladang, seperti padang yang begitu luas. Lalu aku melihat begitu jauhnya perjalanan kalian. Dan saya mendapati dalam satu perjalanan itu kalian kelelahan dan kehausan. Lalu saya tanya sama Tuhan, Tuhan maksudnya apa ini? Tuhan bilang, di setiap nanti dalam perjalanan itu ada banyak orang akan menawarkan, ayo minum ini, ayo ke tempat ini, ayo ke tempat itu, ayo lakukan ini, ayo lakukan itu. Saya tanya Tuhan, Tuhan ini apa artinya? Tuhan katakan, saat Tuhan percayakan kalian dalam satu perjalanan untuk kalian itu menggapai, melakukan segala sesuatu, ada nanti yang muncul namanya haus. Haus untuk melakukan sesuatu, haus untuk diterima orang, haus untuk melayani keinginan kita, cara berpikir kita. Sehingga nanti dunia akan menawarkan hal-hal yang membuat kita kehilangan fokus dengan Tuhan. Dan Tuhan katakan begini, nak, fokus aja jalan. Jangan berhenti, jangan bertindak kalau bukan arahan Tuhan. Karena kalian tidak akan mati karena keadaan. Kalian tidak akan mati karena matahari itu. Kalaupun kalian mengalami kelemasan, lemas, tergeletak, tapi Tuhan bilang, aku gendong kalian sampai kepada tujuan. Nah, saya tanya sama Tuhan, Tuhan, apa maksudnya ini? Tuhan bilang begini, yang kalian harus dengar, lakukan hari ini adalah awasi kelelahan, kesibukan.
Karena ini bisa menjadi percideraan. Kalian tidak bisa dengar suara Tuhan. Dan kalian tidak punya hati yang lentur untuk dibentuk sama Tuhan. Mari bangun lagi mesbah. Sebab Tuhan akan buat kalian terus melangkah bergerak. Karena ladang itu sepertinya kalian jalani ladang itu. Dan itulah nanti kalian akan duduki ladang itu. Kelihatannya tandus. Terlihat itu cuma hanya debu. Tetapi Tuhan bilang justru saat kalian dalam kelelahan itu. Ketika terus menaburkan air mata. Terus hidup dalam ketaatan. Maka padang gurun yang kering itu akan tumbuh tumbuh-tumbuhan yang hidup. Saya berdoa 2023 dari bulan 3 nanti akan ada sesuatu yang baru. Yang segar. Yang dahsyat. Terjadi atas Pak Theo dan Bu Vita. Haleluya. Jadi hati-hati dengan kehausan dan kelaparan. Ingat Yesus ketika haus dan lapar dicobai loh. Nanti bisa jadi cobai Pak Theo. Pak Theo tanam saham 2 miliar. Tanya Tuhan. Bu Vita, yuk main trading ini yuk. Biar supaya ada pelipat gandaan. Tanya Tuhan. Ya kan? Segala sesuatu tanya Tuhan. Saya percaya akan ada suara Tuhan yang jelas. Amin. Nah, Tuhan juga perlihatkan juga kepada Bang John. Bang, pulang ke Medan kah? Pulang ke Medan. Kak Marta pulang ya? Rencana pulang. Iya. Saya kemarin dapat rekaman dari Jalan Denai. Itu Opung Saing penglihatannya cukup itu tuh, menegangkan. Ya, saya sih nggak mau menambahkan dan mengurangi, tapi saya pikir kita berdoa saja, kalaupun nanti ada rencana ke Medan, sepertinya bikinlah satu KKR lah, jadi nggak biasa-biasa lagi. Kita bukan lagi sekedar kumpul, tapi hadirkan Tuhan yang benar-benar, ya berdoalah supaya lawatan Tuhan terjadi. Ya, kita nggak bicara lagi kita nggak mengkhotbah lagi tentang kelemahan, kekurangan, enggak. Jangan fokus di situ, tapi fokus bagaimana membawa hati Tuhan. Karena kita khotbahin pun dari Kejadian sampai Wahyu nggak ada juganya, sama aja, ya kan? Tapi percayalah apa yang keluar dari mulut Tuhan tidak pernah kembali dengan sia-sia. Nah, maksud aku begini, buat Bang Joni, saya melihat ada Tuhan kasih tongkat. Itu sebabnya bahwa kuasa itu. Tongkat itu kan bisa juga pengembalaan, bisa juga otoritas. Tapi saya nggak mendapati itu tongkat pengembalaan atau otoritas. Tapi itu tongkat. Biasanya tongkat itu bicara tentang otoritas. Nah, Tuhan kasih tahu bahwa pakai otoritas itu untuk mendobrak yang tertutup itu. Apa yang tertutup itu? Kita berdoa. Sesuatu yang iblis coba tutup. Baik itu kerohanian, pekerjaan, ya pertumbuhan iman. Diterobos dalam nama Yesus. Aku melihat kunjungan Abang nanti ke Medan ini berbeda sama Kak Marta. Berbedanya apa? Ada banyak jiwa dimenangkan. Haleluya. Ada banyak jiwa dimenangkan. Jadi ada banyak jiwa dibawa sama Yesus. Dan mengalami yang lahir baru. Wow, dahsyat. Amin. Yes. Kalau kemarin kan ya kunjungan. Tetapi ini membawa Tuhan. Jadi saya lihat kedatangan kalian ini seperti tentara yang besar yang membawa kabar baik. Nah, itu buat Bang Joni. Dan buat Bang Joni, buat di mana keluarga dan pekerjaan, Tuhan bilang jangan takut. Tuhan selalu baik. Tuhan selalu baik. Nah, yes. Tuhan selalu baik. Saya berdoa, kata itu selalu baik, itu memberkati dan membuat roh Abang hidup. Dan kakak juga hidup. Amin. Nah, ini juga ada Pak Andre. Pak Andre, terima kasih sudah bergabung dengan Kairos. Terima kasih sudah sabar untuk tetap setia di Kairos.
Tuhan bilang tadi, ingat tadi ada pernyataan dari Pak Aristo. Itu Pak Aristo tadi yang berbicara dari awal. Iya. Ya. Dan Iya, Pak. saya berdoa supaya Pak Andre juga menangkap pesan tadi itu. Ya. Jadi dari awal Tuhan taruh di hati saya, ya, karena penglihatan Pak Aristo yang pertama tadi bicara tentang apa tadi, Pak? Saya lihat, saya udah air terjun besar, Pak. Terus saya lihat ada satu orang cowok, cuman saya nggak lihat mukanya. Cuma dia itu berdiri ngeliat ke bawah, tapi dia berdiri di atas sebuah platform, nggak tahu apa, kayak bagian yang menjorok bangunan gitu ya, ada. Terus dia ngeliat ke bawah, terus waktu ngeliat ke bawah, tahu-tahu kayak kepleset jatuh, tapi tangannya masih megang itu kayak lantainya itu. Terus ada tangan Tuhan yang tarik ke atas gitu, tolong gitu. Nah, seseorang ada air terjun dan hampir jatuh, tapi masih ada tangan yang memegang sesuatu, dan tangan Tuhan mengangkat kembali orang itu. Dan aku berdoa, Pak Andre adalah orang yang Tuhan perlihatkan itu. Engkau jatuh tidak sampai tergeletak, rubuh platform. Ya, mungkin hari ini sepertinya ada sesuatu yang menimpamu, tapi ingat, engkau tidak tergeletak. Ada tangan Tuhan. Dan itu yang saya dapat tadi ketika penyembahan. Ya, ketika kita angkat pujian, saat ku berjalan tadi, hanya Tuhan yang sanggup, hanya Tuhan yang bisa memulihkan kita. Nah, saya melihat seperti kaca yang pecah, satu persatu Tuhan susun. Dan saya melihat Tuhan taruh tanganmu untuk menyusun kembali. Tapi saya melihat ketika engkau menyusun, berdarah-darah tanganmu itu. Tapi saya melihat justru karena engkau terus mau menyusun kaca yang pecah itu. Sehingga Tuhan menyelesaikannya. Sekalipun kau nggak selesai menyusun dengan rapi. Tapi saya melihat ada tangan Tuhan membalut tanganmu dan menyelesaikan sisanya. Sehingga kaca itu pulih, utuh. Seperti semula. Amin. Hari ini kau berdarah-berdarah. Arti berdarah itu ya bayar harga, pengorbanan. Tapi dengar baik. Itu tidak sebanding dengan kemuliaan yang Tuhan menyatakan. Tuhan mau berikan kepadamu. Amin. Ingat, penderitaan itu tidak akan pernah menghancurkan. Artinya gini, proses itu tidak pernah menghancurkan. Tapi proses itu membawa engkau semakin memiliki karakter Kristus. Haleluya. Engkau dan istri dan anakmu akan menjadi keluarga yang utuh. Amin. Dan apa yang kau kerjakan, yang hari-hari ini mengalami ya kemandekan, kemandulan, Tuhan terobos dalam nama Yesus. Amin. Nah, Amin. buat Evelyn, saya mendapati buat Evelyn, Tuhan kasih kau satu kacamata untuk melihat apa yang Tuhan lihat. Evelyn, Tuhan mau kau tetap bersuka cita. Waktu kau pakai kacamata yang Tuhan beri, mata jasmanimu ini nggak bisa melihat, kabur. Karena mata yang Tuhan berikan di matamu itu, Tuhan bisa membawa engkau melihat ke depan. Lalu saya melihat seperti kau nggak nyaman. Tuhan, kenapa mataku melihat begini? Kenapa begitu gitu? Terus Tuhan bilang begini, hambaku, aku mau ganti matamu. Karena matamu ini selalu hanya melihat matamu ini hanya selalu melihat yang terbatas. Selalu hanya melihat keterbatasanmu, selalu hanya melihat tentang ketidakbisaanmu, ketidakmampuanmu. Tuhan mau ubah matamu ini untuk melihat yang tidak terbatas. Karena Tuhan selalu mendapatimu bahwa kenapa yang kau lihat selalu terbatas, terbatas, dan terbatas. Padahal kau punya roh yang tidak terbatas. Haleluya.
Amin. Dan yang terakhir Tuhan bilang kepada Flynn, jadi tiang doa buat papi mami. Doakan mereka supaya 2023 mimpi itu bukan lagi sekedar di angan-angan, tapi mimpi yang dari Tuhan itu menjadi kenyataan. Haleluya. Jadi pendoa ya, Flynn. Baik. Bu Christine, selamat dia udah datang ke Indonesia. Kita berdoa dia dipakai Tuhan. Sampaikan kepada dia bahwa Tuhan mengasihinya, bahwa Tuhan mau pakai masa mudanya untuk memenangkan banyak jiwa. Amin. Terima kasih, Pak. Dan apa saja yang diperbuatnya Tuhan mau buat berhasil dan beruntung. Baik, Amin. ini aja yang saya bisa bagikan kepada Bapak Ibu. Saya berdoa kita masuk Desember lebih baik dari bulan ini. Haleluya. Baik. Mungkin itu yang saya bisa bagikan. Bang David, Kak Lince, sorry. Ini terlewat karena namanya saya lihat Jum baru. Biasanya Bang David muncul. Buat Bang David, Kak Lince, ada sukacita Bang? Puji Tuhan. Sehat Bang ya? Ini udah mau masuk tahun baru ini. Mesti jaga ini. Apa yang dimakan dan diminum ini. Tuhan bilang sama Abang begini. Hambaku banyak penguasaan diri. Banyak pengendalian diri. Tuhan bilang jangan ceroboh dalam melakukan apapun. Tanya Tuhan. Tuhan katakan yang kedua, aku sudah memberi engkau sepatu baru. Artinya kasut kerelaan. Bawalah jiwa dan persembahkanlah itu untuk kemuliaan bagi namaku. Dan aku melihat seperti bagaimana satu persatu Tuhan panggil jiwa-jiwa itu untuk kalian layani. Itu sebabnya terus latih manusia rohnya buat kakak sama abang. Karena satu persatu Tuhan panggil untuk ketemu dengan abang kakak. Dan biarlah kalian tetap mengenakan kasut kerelaan dan kenakan penguasaan diri. Haleluya. Tuhan memberkati. Shalom. Saya serahkan kepada Pak Endra yang pimpin kita di dalam doa syafaat. Pak Endra, apakah Pak Endra bisa mendengar saya? Ya, siap Papan. Bisa Baik. Papan. Terima kasih Pak Endra. Tuhan berkati Pak. Ya, salam. Teman-teman Kairos. Kita sebentar masuk dalam doa syafaat. Ada yang mau dibawain doa dalam doa syafaat? Kak Marta, Pak Risto. Pak Indra, mohon bantu doa buat kesehatan mama saya biar lebih segar lagi. Terima kasih Pak Indra. Tuhan berkati. Baik Kak Marta. Yang lainnya ada? Pak En, mohon bantuan doa buat Natal Kairos tanggal 4 Desember 2022. Baik Papan. Natal Kairos. Terus ada yang lain? Bu Christine? Bu Vita? Iya, Pak Hendra. Mau minta dukungan doa aja. Ini tangan saya masih gatal-gatal aja nih. Tolong doakan. Sama pecah-pecah. Alergi atau apa itu? Salah makan ikan laut ya? Iya, udah 5 kali ke dokter, kata dokter alergi sabun. Tapi cuci juga saya udah pakai sarung tangan, udah juga masih aja tetap kering gitu kulitnya, terus pecah-pecah gitu, luka-luka gitu. Baik Bu Christine. Terima kasih Pak. Ya baik. Bang John. Oke siap. Bu Vita ada. Oke. Yuk kita masuk dalam doa syafaat ya. Ya satukan hati. Kita tunduk doa. Bapa di surga, Bapa kami mengucap syukur, terima kasih atas segala kebaikan-Mu Tuhan.
Pemeliharaan-Mu atas hidup kami sempurna. Buat kami Kairos tetap terus ada dalam rencana-Mu Tuhan. Kami bersyukur, bersuka cita, karena kami sampai saat ini masih bisa berkumpul untuk memuji-Mu, menyembah-Mu, bahkan mendengar firman-Mu. Terima kasih Tuhan, buat satu hari Kau pelihara kami dengan apa yang kami makan, minum, dan pakai, pekerjaan tangan kami, apapun aktivitas kami. Kau yang berkati semua. Semua pertolongan datang dari Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus buat segala kebaikan-Mu. Ini berdoa untuk Mama Kak Marta Tuhan, untuk kesehatannya. Biar Kau jamah, Kau pulihkan. Tiada yang mustahil di dalam nama-Mu Yesus. Bilur-Mu menyembuhkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami yakin dan percaya. Kami juga hati berdoa Tuhan untuk acara Natal Kairos Tuhan di tanggal 4 Desember. Kau buat ini berjalan lancar. Kau jamah satu persatu Kairos. Kau berkati kami agar kami juga bisa memberi yang terbaik untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan buat Ibu Christine yang tangannya gatal Tuhan. Kami yakin dan percaya seperti Kau menyembuhkan Naomi juga gatal-gatal. Kami yakin dan percaya Kau juga dapat menyembuhkan Bu Christine. Bilur-Mu menyembuhkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk pekerjaan tangan kami Tuhan. Kau berkati apa yang kami buat berhasil karena Engkau yang menolong setiap pekerjaan tangan kami. Inilah Tuhan pokok doa kami yang kami naikkan hanya kepada Engkau, Tuhan yang Maha Kuasa. Tuhan yang penuh kasih dan kemurahan. Kami yakin dan percaya Kau akan menjamah setiap kami. Terpujilah Tuhan Yesus. Kau juga berkati hamba-Mu Pendeta Obi yang setia melayani kami. Terus setia dalam pelayanan kami. Kau berkati keluarganya. Kau berkati pelayanannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu. Haleluya. Haleluya. Amin. Bapak terima kasih buat malam ini Kau memberkati seluruh pelayan-pelayan-Mu. Bahkan umat-Mu yang hadir dari Batam, Jakarta, Tangerang, Serpong, Cisauk, BSD. Tuhan, terima kasih Tuhan. Apa yang mereka sudah buat, mereka berjuang untuk bisa mengikuti ibadah ini. Kau yang membalas setiap kebaikan hati mereka. Ibadah mengandung janji, baik untuk hari ini maupun untuk yang akan datang. Berkati Pak Risto, berkati Pak Endra, berkati Bang David, berkati yang sudah terlibat dalam pelayanan pada malam hari ini. Mari Bapak Ibu, kita arahkan hati kita, angkat kedua tangan kita. Tuhan menghadapkan wajahnya atas engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan menghadapkan wajah atas engkau dan memberi engkau kasih karunia. Pulang dan tinggallah, dan terimalah berkat di dalam nama Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita mulai malam ini sampai Tuhan datang menjemput kita untuk yang kedua kali. Yang sudah diberkati sama-sama kita katakan amin. Bapak Ibu, saya bisa ngomong 2 menit untuk kita. Bang David bisa pinjam Zoom-nya sebentar ya, 2 menit. Untuk saya sedikit menyinggung membahas untuk perayaan Natal kita tanggal 4 Desember 2022 jam 5 sore, dipastikan on time. Ini Pak Gabe tidak bergabung dengan kita, tapi tidak apa-apa. Bapak Ibu, kita ada Natal tanggal 4 Desember. Saya berharap teman-teman yang terlibat dalam pelayanan bisa datang lebih